Siap-siap, kamu dan aku akan menyaksikan Sumin yang terjebak 100 tahun di dunia monster. Sumin bertahan sendirian sampai dia membangkitkan regenerasi tanpa batas. Suatu hari, dia akhirnya berhasil kembali masuk menara tutorial. Tapi ironisnya, tidak ada yang mengenali pria ini. Karena sementara Sumin tersiksa selama 1 abad. Ternyata waktu di bumi hanya berlalu 10 tahun saja. Di era baru ini, Hunter terkuat dipuja bak pahlawan besar. Sumin menyapu bersih semua monster tutorial dan membuat seluruh dunia gempar. Berbekal pengalaman ratusan tahun, dia sekarang bahkan bisa mengambil kemampuan milik pemain lain. Membuktikan 100 tahun neraka itu sama sekali tidak menaklukkannya. Waktu justru menempanya menjadi dewa di antara manusia. Tiba-tiba sebuah suara menggema, membicarakan soal bintang jatuh ke dunia iblis 100 tahun yang lalu. Sang naga sombong memberitahu Sumin bahwa dia tidak bisa lagi mengacaukan dunia ini dengan kekuatan. Aneh miliknya. Naga raksasa itu kemudian bertanya kepada Sumin tentang apa keinginannya dan alasan yang membawanya kemari. Dengan napas terengah-engah, Sumin menjawab tegas bahwa dia hanya ingin segera pulang ke dunianya. Monster itu meremehkan, menganggapnya sebagai permohonan yang terlalu konyol bagi seseorang yang sudah mempertaruhkan nyawanya. Naga itu mengejek impian tersebut tidak berguna. Namun dia mengakui bahwa jalan Sumin sudah membawanya ke arah yang tepat. Dan kejutan besar naga itu mengungkapkan bahwa kristal untuk pulang ternyata tertanam di dalam jantungnya. Sumin merespons dingin, berkata dia tidak bisa membayangkan semua penderitaan ini hanya untuk menemukan fakta menyebalkan itu. Bayangkan saja, Sumin bertarung di tempat mengerikan itu selama 1 abad penuh. Murni penderitaan. Karena itulah, sang naga sombong memutuskan akan memberinya sedikit belas kasih. Dan belas kasih ala naga ini adalah mengakhiri penderitaan Sumin selamanya lewat 1 serangan telak. Bukannya takut, Sumin malah tersenyum puas. Sepakat bahwa ini saatnya menyudahi semuanya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba cahaya luar biasa meledak dari tubuh Sumin, menerjang monster raksasa itu. Naga legendaris itu menerima serangan langsung yang super telak dan langsung terhuyung mundur, menahan benturan. Sangat syok. Naga itu mempertanyakan cahaya gila macam apa ini. Sementara Sumin menyadari semua lukanya tertutup sempurna dan menduga ini adalah kekuatan penyembuhan biasa. Tapi naga raksasa itu membantahnya dengan panik, mengatakan bahwa ini melampaui batas penyembuhan. Ini adalah regenerasi total. Dengan tubuh yang kembali prima, Sumin menantang monster itu untuk menyerahkan jantungnya atau dia yang akan merobeknya paksa. Sumin memberinya waktu 3 detik, menegaskan dengan sangat epik bahwa dia bukan sekadar petarung biasa. Monster itu masih mematung syok melihat penyembuhan Sumin, benar-benar bingung memproses apa yang terjadi. Tanpa basa-basi, Sumin langsung meremukkan kepala sang naga lewat 1 pukulan super brutal. Ternyata Sumin baru menghitung sampai 1, mengejek bahwa dia sudah tidak sabar lagi untuk menuntaskan pertarungan seru ini. Lalu diiringi suara dentuman yang sangat keras, tubuh raksasa naga itu akhirnya ambruk ke tanah. Kalah telak. Dan fakta tergilanya, namanya adalah Sumin, seorang hunter yang ternyata berasal dari kelas healer. Sambil memegang kristal kemenangan, Sumin menggerutu. Merasa ini adalah hadiah yang sangat payah untuk 100 tahun penderitaannya. Suara sistem menyuruhnya diam, karena itu barang super berharga. Tapi kamu tahu kan, kelakuan si Sumin ini? Dia malah melempar dan menelan kristal dimensi itu dalam 1 tegukan utuh. Detik itu juga, sebuah lingkaran sihir yang sangat epik muncul tepat di bawah kakinya, memancarkan energi luar biasa. Sumin tersenyum dengan sangat lega, berpikir bahwa penantian gilanya berakhir dan dia akan segera pulang ke bumi. Dia benar-benar tidak sabar untuk segera bertemu para muridnya. Dan yang terpenting adalah saudaranya. Dengan tekad bulat, Sumin berfokus penuh untuk kembali ke bumi tercinta. Dalam 1 kilatan cahaya yang menyilaukan, tubuhnya tiba-tiba terlempar keras ke rerumputan di sebuah hutan misterius. Sumin mulai bergumam kesal. Perlahan bangun, dia masih agak pusing akibat perjalanan gila tersebut. Tiba-tiba dia duduk dengan sangat panik, berteriak syok saat menyadari dirinya terdampar di tempat antah berantah. Entah dari mana, sebuah suara misterius memanggil Sumin Benalu
bertanya apakah dia akhirnya sadar. Suara aneh itu mengoceh tentang makanan, lalu menyuruh Sumin bergerak cepat karena dia merasa ingin muntah di dalam perut Sumin sendiri. Sumin mengeluh soal efek mabuk portal. Sangat berharap parasit menjijikan di tubuhnya segera lenyap. Sudah terlanjur kesal, Sumin membentak makhluk cerewet itu untuk diam atau dia akan muntah saat itu. Juga, sang parasit lalu kembali bertanya, apakah mereka sedang berada di bumi? Sumin menjawab, iya, tapi anehnya, dia sama sekali tidak mengenali lingkungan sekitarnya. Sumin menyadari aliran mana yang janggal, persis seperti yang sering dia rasakan di dalam portal. Tiba-tiba saja, mana miliknya tersedot habis, membuat parasit itu mengejek apakah kekuatannya cuma kebohongan. Sumin menjadi sangat frustrasi. Berteriak kesal karena tidak percaya mimpi buruk ini terulang lagi. Dia menjelaskan kalau ini murni efek samping perjalanan dimensi gila tadi. Membuat kekuatannya terjun bebas, menyisakan 20% saja. Sang parasit kesal, dan Sumin mengeluh ini tidak mudah. Nah, kamu dan aku pastinya penasaran kelanjutannya. Ayo sini kumpul, kita lihat Sumin yang butuh puluhan tahun buat sembuh, bikin parasit ngamuk berat. Sumin nyantai bilang, dia masih punya banyak trik, tapi tiba-tiba sebuah jeritan kencang memotong ucapannya. Di sana ada cewek yang lagi lari ngos-ngosan, nangis karena kepisah dari rombongan teman-temannya. Gila, ada ork raksasa bawa kapak ngejar dia. Cewek muda ini jelas ketakutan setengah mati. Bruk! Dia tersandung jatuh dan teriak minta tolong. Nggak ada jalan keluar. Wajahnya langsung pucat pasrah mikir kalau hidupnya bakal tamat detik ini juga. Tapi, boom! Sumin tiba-tiba muncul nahan monster itu. Terus, nanya bisa ngobrol sebentar sama dia nggak? Dengan senyum super lebar, cowok ini nanya semangat banget. Hey, apa ini beneran planet bumi? Si cewek pastinya bingung parah dengar pertanyaan itu. Sambil gemetar ketakutan, dia cuma tergagap. Iya, Sumin lanjut nanya tahun berapa, dan dijawab 2037. Cewek ini, shock monster itu hancur dalam satu pukulan. Sumin langsung ngitung. Ternyata baru 10 tahun berlalu di bumi. Padahal, dia hidup 100 tahun di dunia lain. Terus Sumin nanya satu hal kunci. Siapa presiden Korea yang menjabat saat ini? Pas dengar namanya, Sumin langsung panik. Dia teriak nggak percaya orang itu bisa jadi presiden. Emosinya meledak. Dia nggak habis pikir, si brengsek itu bisa memanjat sampai puncak kesuksesan hidup. Sumin mikir keras. Apa Korea udah kehabisan pahlawan? Atau orang itu cuma acting sok hebat doang? Sumin sadar ada aliran mana yang aneh. Pas ditanya, si cewek ngejelasin kalau mereka ada di menara tutorial. Menara ini fungsinya untuk membangkitkan para hunter. Tapi Sumin ngerasa hal ini baru. Soalnya dulu belum ada beginian. Katanya, cuma hunter generasi pertama yang nggak perlu ikut ginian. Terus Sumin nanya butuh berapa lama buat keluar. Saat dijawab rekor tercepatnya 3 minggu, cowok ini langsung terdiam mikir keras. Tiba-tiba ada suara aneh dari balik semak-semak. Insting mereka langsung jalan. Waspada tingkat tinggi. Astaga! Seekor harimau mutan raksasa tiba-tiba melompat ke depan mereka. Cewek itu langsung jantungan lihat penampilannya. Dia teriak putus asa. Makhluk itu ternyata Trolliger. Monster yang luar biasa mematikan dan berbahaya. Si hunter nyuruh kabur. Tapi Sumin mikir, 3 minggu itu kelamaan. Cewek itu maksa lari. Yakin tubuh Sumin masih lemah karena perjalanan. Harimau itu mengaum buas. Sumin putusin buat hajar santai aja. Bikin wanita muda itu makin panik. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Sumin dorong cewek itu. Lalu bam! Satu pukulan maut mendarat telak di wajah monsternya. Gadis itu syok berat waktu Sumin bilang, paling cuma butuh waktu 5 hari buat kelarin semuanya. Dengan tingkat PD dewa, Sumin yakin waktu selama itu bakal lebih dari cukup buat dia. Adegan pindah ke sebuah kantor, ada bos yang nerima laporan soal rombongan dari dalam menara. Dia nanya apa? Ini tim yang masuk 8 minggu lalu. Kalau iya, wajar aja keluar sekarang. Tapi bawahannya lapor kalau salah satu anggota yang berhasil keluar bukanlah bagian dari rombongan pemula itu. Kakak walau. Karyawan lain ngelapor kalau pria ini bahkan nggak ada di catatan sistem mereka sama sekali. Kalian pasti tahu gimana reaksinya kan? Bener banget. Mata sang ketua membelalak kaget parah. Dengar pendatang baru yang bikin seisi kantor. Bingung gini. Lihat foto Sumin, suaranya gemetar nyebut nama itu. Mikir keras.
apakah ini saudaranya? Balik ke menara nih. Sumin langsung nanya ke cewek tadi, apakah dia bakal ngikutin Sumin selamanya? Si hunter wanita tak percaya apa yang dilihatnya. Bergumam bingung. Apakah ini semua cuma mimpi? Gak masuk akal bisa tamatin menara cuma 5 hari. Sementara itu, Sumin ngerasa kekuatannya udah balik. Ting, sistem ngumumin kalau tutorial udah selesai. Dan mulai menghitung semua atribut serta skill gilanya Sumin. Hasilnya, error total. Sistem sama sekali gagal memproses data itu. Dan Sumin cuma tersenyum tipis. Cahaya menyilaukan muncul. Dan gerbang keluar menara akhirnya terbuka lebar tepat di depan mata mereka. Sumin mulai melangkah santai menuju cahaya. Ninggalin gadis itu. Dia pun buru-buru minta Sumin menunggunya. Sumin tersenyum ngebatin akhirnya dia berhasil sampai ke Seoul. Di lobi luar, orang-orang melotot syok lihat portal terbuka nampilin mereka berdua di dalamnya. Satu penjaga mendekat buat periksa keributan. Lalu seorang pria ngasih tahu kalau gerbangnya tiba-tiba terbuka, karyawan ngenalin cewek itu dari daftar masuk. Tapi anehnya, mereka sama sekali tak mengenali Sumin. Penjaga mendekat. Sumin menyapanya dengan santai, mengklaim bahwa mereka adalah ketua dari tim 2. Karyawan itu menjelaskan masalahnya, nama Sumin sama sekali tidak ada di catatan daftar masuk. Penjaga menatap jijik, meragukan cowok kurus ini tamatin menara. Kita lihat aja nanti. Siapa yang menyesal? Dengan senyum sinisnya, Sumin menyingkirkan pria itu dan langsung berkata kalau dia yang akan mengurusnya. Saat ditanya kenapa namanya tidak ada di daftar, Sumin hanya menjawab santai kalau dia masuk lewat jalur lain. Penjaga itu langsung marah dan menyebutnya pembohong. Karena semua orang harus lewat gerbang, tapi Sumin tetap santai. Coba perhatikan adegan ini. Karena kalian dan aku akan melihat si penjaga ini mencari masalah. Sungguan, dia nekat maju mendekat. Benar-benar bersiap untuk memberi Sumin sebuah pelajaran. Dia terus mengancam Sumin untuk jujur, atau semuanya akan berakhir sangat buruk baginya. Sekarang juga, hilang kesabaran, penjaga itu berteriak menyuruhnya bicara sebelum dia memberikan pukulan paling. Telak seumur hidupnya. Tapi tebak apa? Sumin malah tersenyum mengejek. Sumin menyuruhnya diam karena napasnya sangat bau. Membuat pria sombong itu langsung terkejut. Sambil meregangkan lehernya, Sumin balik bertanya apakah dia sungguh ingin dihajar. Dia langsung menantangnya bertarung, tapi sambil mengejek agar pria itu menutup mulut busuknya. Mendengar itu, si penjaga langsung mengamuk parah dengan wajah merah padam. Dia langsung melesat memberikan pukulan keras sambil mengumpat. Tapi luar biasanya, Sumin menangkap tinju itu dengan mudah sambil mengingatkannya untuk tetap tutup mulut. Dan sebagai penutup yang epik, Sumin memanggilnya si napas bau. Penghinaan telak. Semua karyawan di sana langsung terdiam kaku dengan rahang yang benar-benar terenggangga. Kalian lihat itu kan? Semua penjaga elite itu sudah terkapar, menyisakan para pejabat yang sangat kebingungan. Seorang staf melapor kalau pria tadi baru saja menghajar penjaga, dan bosnya langsung mencarinya. Pemimpin Guild bernama Sejun segera bertanya apakah kamera keamanan merekam kejadiannya. Mereka mengonfirmasi rekamannya ada, lalu langsung memutar momen gila saat Sumin meratakan para penjaga itu. Di layar, para penjaga dilempar seperti boneka mainan. Pria itu kaget Sumin meratakan 5 hunter sekaligus. Curiga dia memakai kemampuan tak kasat mata. Tapi orang lain langsung mengoreksinya, bukan itu masalahnya. Sumin bergerak secepat kilat. Sejun menatap laporan di tabletnya. Mulai memikirkan nama saudaranya, Sumin. Melihat foto itu, dia yakin 100% itu Sumin. Wajahnya sama persis seperti 10 tahun lalu. Tanpa buang waktu, Sejun langsung memberikan perintah super tegas kepada semua bawahannya. Dia membuat sayembara berhadiah besar dan menyuruh seluruh guild mencari Sumin. Sejun benar-benar penasaran. Kemana saja saudaranya selama ini? Diculik atau sengaja kabur? Otak Sejun berputar keras. Mencoba menebak kemana langkah saudaranya selanjutnya. Adegan beralih, kini Sejun sedang menginterogasi hunter wanita yang keluar dari menara mematikan. Bersama Sumin, dia bertanya soal penyelesaian menara. Dan wanita itu jujur mengaku kalau dia cuma bersembunyi di balik punggung Sumin yang luar biasa kuat. Sejun menebak wanita itu mendapat kemampuan langka. Dan dia benar, gadis itu memamerkan peringkat A1-nya. Kalian dan aku pasti tahu. Sejun sadar gadis ini sangat berharga dan langsung menawarinya masuk Imperium.
Gadis itu langsung berbinar kegirangan. Benar-benar tidak percaya guild sebesar Imperium menginginkan dirinya. Saat dia mau menerimanya, sebuah suara misterius tiba-tiba menyela. Menyebut Imperium tak ubahnya geng jalanan. Tentu saja Sejun berbalik marah. Menyuruh orang itu tutup mulut. Membuat si wanita muda kaget parah. Detik berikutnya, seorang hunter berambut putih muncul dengan gaya permintaan maaf yang sangat menyebalkan. Dia mengenalkan diri sebagai Ryu Jiwon Master Guild Goemgong sambil mengejek Sejun sensitif. Master Guild lain Choi Sungil menyela kalau asosiasi yang memanggil mereka melihat para penjaga terkapar tak berdaya. Mereka langsung menebak apakah ini ulah monster baru yang bangkit secara misterius. Sambil berjongkok santai, Jiwon tertawa melihat betapa brutal dan kacaunya cara orang misterius ini masuk. Sungil langsung setuju, menegaskan kalau mereka harus segera menemukan petarung gila yang jelas. Sangat berharga ini. Dia mengaku ingin merekrutnya juga. Lalu Jiwon tertawa keras, menantangnya berlomba untuk melihat siapa yang menemukannya duluan. Aturan utamanya, siapa cepat dia dapat. Dan Jiwon mengisyaratkan kalau perburuan ini bakal berubah sangat brutal. Di sisi lain, Sejun cuma diam mengawasi persaingan itu dengan raut wajah yang sangat dingin. Sungil menyarankan mereka segera menyebar. Sementara Jiwon menyelipkan kartu namanya pada gadis malang yang masih kaget. Dengan lambaian tangan santai, dia pamit pergi dan berjanji akan segera menghubungi mereka kembali. Sejun mendengus kesal. Sangat ragu pria menyebalkan itu sungguh akan bertindak. Beralih keluar, seorang pemuda berambut biru tampak setia menunggu tuannya yang akhirnya mendekat. Pemuda itu bertanya soal rapatnya. Dan Jiwon langsung menyuruhnya mengumpulkan pasukan elit untuk memburu satu orang. Kalian juga penasaran kan? Siapa target mereka? Senyum misterius Jiwon memastikan kalau pertunjukan utama segera dimulai. Mari kita saksikan kelanjutannya. Tatapan gelap itu memastikan satu hal, keluarga Sejun adalah target aslinya. Adegan beralih. Sumin kini terlihat berjalan santai sendirian. Menembus keramaian jalanan kota yang padat, sang parasit protes. Setelah 100 tahun lamanya, kenapa makan ayam jadi prioritas? Sumin tertawa kegirangan. Menyuruhnya diam demi mengisi ulang sisi kemanusiaannya. Sambil berjalan di luar, si parasit penasaran. Kemana tujuan mereka selanjutnya? Mau pergi kemana sekarang? Dengan wajah serius, Sumin bilang, jawaban dari pertanyaan itu sudah sangat jelas. Menatap jauh ke depan, Sumin berkata tegas, hanya ada satu tempat tujuan, yaitu rumah lamanya. Dia berhenti tepat di depan rumah tua. Memastikan itu kediamannya dulu. Perlahan, Sumin mendorong gerbang kayu berderit yang menyambutnya. Tiba-tiba sebuah suara terngiang di kepalanya, menyambut hangat kepulangan Sumin. Sebuah kilas balik muncul. Ayah ibunya menyambut setelah hari yang panjang. Dan adiknya berlari girang saat dipanggil sang ibu. Sebuah memori manis tentang makan malam keluarga, di mana semua orang berkumpul penuh tawa. Namun realitas memukul keras. Rumah itu ternyata sudah hancur total, dijarah dan lama ditinggalkan. Botol kosong berserakan dan sarang laba-laba di mana-mana. Jadi saksi bisu kondisi menyedihkan ini. Sumin membisu. Dia hanya menatap kosong kekacauan di sekitarnya dengan sorot mata yang hampa. Sambil berbaring di teras, Sumin menghela napas berat. Menyedihkan, dia bahkan mulai melupakan wajah keluarganya. Orang bilang kemampuan melupakan sesuatu itu adalah berkah. Tapi bagi Sumin, ini jelas sebuah kutukan. Bayangkan saja, 100 tahun bertarung tiada henti. Tubuhnya tak menua, indranya tumpul. Dan dia mati-matian menjaga ingatannya. Dia menggenggam erat kenangan tentang adiknya, juga wajah murid-muridnya yang sangat berharga. Alih-alih sekadar masa lalu, kenangan itu berubah jadi target obsesi sekaligus penyesalan terdalam. Tapi tak apa. Justru kepingan memori itulah yang sukses menjaga kewarasannya selama 1 abad. Parasit mulai mengeluh kedinginan. Namun Sumin mengingatkannya, di dunia iblis bahkan tak ada ayam goreng. Sumin langsung bersiap. Mereka tak bisa lama-lama di sana. Ini saatnya untuk kembali bergerak maju. Rencana selanjutnya, mengunjungi para muridnya. Sumin ingin melihat pencapaian mereka selama beberapa dekade terakhir. Sumin sangat berharap Sejun baik-baik saja. Namun tiba-tiba terdengar teriakan kencang. Mereka berhasil menemukannya. Sekelompok hunter mengepungnya. Sumin menyeringai tipis dan berbisik. Sudah waktunya. Pemimpin mereka maju, bertanya,
Apakah Sumin yang bikin kekacauan di pintu keluar menara? Hunter lain ikut mendekat dengan tampang sangat meremehkan. Dia mengejek, menanyakan apakah Sumin sedang mengharapkan sebuah medali. Kawanan itu mulai kesal, menyombongkan nama Geunggang. Tapi Sumin merespon santai. Dia tak peduli soal itu. Hunter itu melontarkan ancaman. Sumin malah membalas, menyuruhnya berjalan dengan 4 kaki saja sekalian. Ejekan berlanjut tanpa henti, karena tampangnya mirip gorila. Sumin menyuruhnya bergerak layaknya gorila betulan. Tonton baik-baik. Hunter itu ngamuk total dan berniat memberi Sumin sebuah pelajaran yang sangat menjakitkan. Cahaya hijau menyala. Dia menerjang cepat mengincar wajah Sumin. Namun sayang, serangan kuatnya cuma menghantam dinding. Sumin menghindar dengan kecepatan gila. Penyerang itu berbalik murka, berteriak kencang menanyakan siapa yang barusan dipanggil gorila. Teman-temannya menertawakan pria yang jatuh telak itu. Keterampilan Merkuri miliknya yang bisa menggandakan kecepatan ternyata sama sekali tidak berguna. Si parasit bertanya penuh minat. Apakah Sumin berencana melahap keterampilan tersebut? Sumin menyeringai tajam. Tentu saja, hitung-hitung ini adalah mangsa pertama. Tanpa basa-basi, Sumin melompat cepat, bikin si rambut merah kebingungan. Dalam sekejap, Sumin muncul di belakangnya sebelum Hunter itu menyadari apapun. Bam! Satu serangan telak berkekuatan penuh menghantam. Hunter itu langsung terlempar dan menghantam tanah dengan brutal. Saking kerasnya pukulan itu, pria tersebut sampai terbatuk-batuk, sukses membuat sisa teman-temannya menggigil ketakutan. Sumin langsung berdiri gagah di atas tubuh lawannya, bersiap meluncurkan langkah gelap yang mematikan. Dia menjulurkan tangannya, memerintahkan sang predator untuk melahap mangsa tak berdaya di depan matanya. Tiba-tiba lingkaran sihir gelap muncul meluas, mengunci pergerakan mereka di tempat. Keterampilan predator aktif. Sumin berhasil mengekstrak kekuatan kecepatan lawan. Luar biasa. Kemampuannya ternyata bisa bekerja sempurna di bumi. Tapi parasit protes rasanya tak seenak ayam goreng. Sementara itu, sang hunter terus menggeliat kesakitan akibat serangan dahsyat tadi. Seorang hunter meneriaki kelompoknya untuk maju menyerang. Waktu yang tepat bagi Sumin untuk menguji keterampilan barunya. Kalian pasti penasaran dengan kekuatan barunya, kan? Sumin bersiap maju menghadapi mereka. Ayo kawan, lihat bagaimana Sumin bergerak bagai kabut Merkuri, meratakan banyak hunter sekaligus. Satu musuh mengamuk, melesat maju dengan pisau menggunakan skill dash. Tapi Sumin menepisnya santai. Satu pukulan telak ke rahang, musuh itu langsung tumbang. Dia bahkan mengejek pisau tumpul itu lalu menyedot skill serangan titik lemah musuhnya. Saat hunter lain mencoba menyerang, Sumin berniat merampas skillnya juga. Namun mendadak, sebuah suara putus asa meneriakkan namanya, membuat serangannya terhenti seketika. Layar menunjukkan Sumin menyandera satu orang, sementara sisanya sudah tak berdaya di tanah. Dia menatap tajam sang musuh. Sebuah pisau menempel bahaya tepat di leher pria itu. Tepat saat itu, Sejun adiknya datang ngos-ngosan, memicu gelombang kenangan lama yang kembali meluap. Sejun tersenyum lega menatap kakaknya. Sementara Sumin balas memandang dengan raut kaget dan bingung. Sumin akhirnya sadar dan bertanya apa yang adiknya lakukan di tempat berbahaya ini. Kilas balik melempar kita ke 20 tahun lalu. Saat gerbang misterius muncul, monster mengerikan tumpah ke bumi, membawa kekacauan besar ke seluruh penjuru planet. Perhatikan baik-baik. Gerbang inilah yang membangkitkan kekuatan generasi hunter pertama kita. Tanpa orang tua, Sumin maju menjadi hunter demi menghidupi adik kecilnya. Sejun kecil dengan polosnya bertanya, mengapa sang kakak tidak pergi ke sekolah hari itu? Tersenyum hangat, Sumin menjawab dia mulai bekerja hari ini. Sang adik langsung murung, merasa bersalah, seolah ini semua terjadi gara-gara dirinya. Paham adiknya sedih, Sumin menghibur bahwa dia cuma memulai karir sedikit lebih cepat dari orang lain. Sejun lalu bertanya, apakah kakaknya akan pulang larut malam? Sumin pun pamit pergi. Dia berjanji akan pulang secepatnya agar Sejun tidak perlu merasa cemas sendirian. Kembali ke masa kini, Sumin takjub memuji rumah mewah baru milik adiknya. Sejun membalas bahwa dia sukses karena terus mengingat semua ajaran sang kakak. Dalam hatinya, Sejun membeli rumah megah ini khusus menyambut kepulangan kakaknya tercinta. Sumin sangat antusias melihat kamarnya. Sementara Sejun sadar kakaknya pasti sangat menderita selama ini.
Menahan emosi, Sejun bergumam bahwa gaya bicara itu membuktikan dia benar-benar kakak yang dulu. Mendekat perlahan, Sejun bertanya kemana saja dia selama ini dan kenapa baru kembali sekarang. Kalian juga pasti penasaran kan? Sumin mengundangnya duduk untuk cerita 100 tahunnya. Duduk di ruang tamu. Sang kakak mulai merangkum perjalanan epiknya yang sangat panjang. Dia terlempar ke dunia lain dan menemukan parasit sakti yang bisa mengekstrak skill musuh. Berkat itu, dia menumbangkan naga dan memakai kristalnya untuk pulang. Sambil makan santai, dia jujur bahwa predator ganas itu kini bersarang di dalam tubuhnya. Sejun panik mengira kakaknya kesurupan. Tapi, Sumin meyakinkan itu cuma sekadar parasit biasa. Dia menenangkan sang adik. Sadar ini terdengar gila tapi kewarasannya masih utuh sempurna. Mendengarnya, Sejun percaya penuh dan sangat bersyukur karena kakaknya akhirnya bisa pulang dengan selamat. Tapi raut wajahnya menajam saat membahas bagaimana si brengsek Daisu bisa menjadi presiden. Sejun menjelaskan pria licik itu merampas semua pencapaian Sumin demi meraih kursi kekuasaan. Sumin menggertakkan gigi menahan amarah. Sementara Sejun menebak apa langkah musuh mereka selanjutnya. Sejun pun bertanya padanya, apakah para penyerang tadi pesuruh si tikus mata satu? Namun Sumin membantah, menyebutkan bahwa guild mereka berbeda dan ada 7 guild besar yang berkuasa. Dan ternyata guild mereka, Imperium, juga termasuk dalam lingkaran kelompok super elit ini. Sejun menyebut Geumgang adalah salah satu faksi itu. Membuat Sumin menyadari betapa jengkel adiknya. Mengalihkan topik, dia bertanya bagaimana kabar mantan murid-murid didiknya selama dia pergi. Sang adik menjawab, mereka sudah mengambil jalannya masing-masing. Salah satu murid pulang ke rumahnya, sementara yang lainnya malah membelot dan bersekutu dengan bajingan Daisu itu. Sumin langsung bertanya soal murid terakhirnya, penasaran dengan nasib Minjun dengan tatapan muram. Sejun membawa kabar tragis bahwa murid itu telah tiada. Sumin sangat syok mendengar fakta itu dan menuntut siapa dalang di balik semua ini. Sejun menjelaskan pelakunya tak pernah terungkap karena tubuh teman mereka lenyap tanpa jejak. Sedikit pun, dia mencurigai hunter lain berulah. Bahkan, penyelidikan agen khusus pun berakhir dengan tangan kosong. Kita saksikan nanti. Sumin yang kebingungan mempertanyakan agensi itu. Sejun menjelaskan bahwa organisasi internasional ini bertugas menyelidiki berbagai kejahatan yang melibatkan para hunter. Dia menambahkan, karyawan di sana selalu mempertaruhkan nyawa di garis depan. Bayangkan saja bersama saya agensi ini pada dasarnya adalah kepolisian khusus untuk para Awaken. Sumin langsung menatap dengan mata berbinar. Bertanya apakah saudaranya itu punya kenalan orang dalam. Sejun mengangguk dan menawarkan bantuan. Tapi dia memohon agar saudaranya tidak nekat menjalankan misi sendirian. Sumin berterima kasih, tapi dengan tegas mengatakan bahwa dia butuh lebih dari sekadar informasi. Sejun mengingatkan bahwa hunter itu bertarung, bukan menyelidiki dan menyuruhnya istirahat. Tapi Sumin langsung memotong, mengingatkan saudaranya kalau dia sudah menghabiskan 100 tahun. Terakhir bertarung hanya demi bertahan hidup. Dengan tatapan super gelap, dia menegaskan, tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Sejun menelan ludah. Sejenak melupakan julukan gila yang orang berikan pada Sumin. Melihat tekad bulat itu, Sejun akhirnya menyerah dan berjanji akan segera menghubungi pihak agensi. Dia merasakan aura saudaranya sungguh berbeda. Lalu Sumin mengenali satu wajah di layar. Sejun menyebutkan identitasnya, tapi Sumin menyeringai dan bilang nama asli orang itu sangat berbeda. 2 hari kemudian, adegan beralih saat seorang pria masuk dengan kasar, mengamuk pada para pemula. Pria itu ngomel karena bos pusat mengirim anggota baru tanpa evaluasi sedikit pun. Dia terus menggerutu, menyombongkan betapa beratnya kehidupan seorang hunter di zaman dulu. Pemula malang itu sudah mendengar omong kosong ini 700 kali. Tapi bosnya tetap keras kepala. Dia terus menyombong. Bercerita betapa hancurnya tim mereka saat kehilangan sang kartu as. Namun tepat pada momen kritis, seorang healer berkekuatan dewa tiba-tiba muncul dan menyelamatkan semuanya. Bos itu sedang asik bernostalgia tentang penyembuhan luar biasa tersebut. Sampai sebuah panggilan memotongnya. Sumin perlahan mendekat, bertanya kenapa pria itu mengganti namanya. Membuat si bos langsung kebingungan. Perhatikan ini, Sumin tersenyum. Menanyakan apakah pria itu mengingat sang penyelamat. Pemimpin tim itu tergagap memanggil nama Sumin. Meneriakkan julukan anjing gila
dengan wajah syok. Sebuah kilas balik memperlihatkan betapa gilanya kekuatan Sumin saat menggunakan sihir penyembuhan. Bos itu gugup, berdeham pelan, lalu memperkenalkan Sumin sebagai rekrutan terbaru di tim mereka. Sambil berkeringat dingin, dia langsung menyuruh anak buahnya memberikan informasi apapun yang Sumin butuhkan. Dua rekannya merasa sikap si bos sangat janggal. Menyadari rekrutan baru ini jelas bukan orang biasa. Tiba-tiba, bos berteriak pada salah satu staf wanita, memerintahkan seluruh tim berkumpul di ruang konferensi di sepanjang lorong. Yang lain berbisik apakah Sumin ini hunter peringkat S. Mereka semua berusaha mencari muka, menawarinya segelas kopi hingga seragam baru. Sumin cuma meminta secangkir kopi. Administrator data kemudian bertanya pada bosnya, data seperti apa yang harus diberikan pada Sumin. Dengan santai Sumin langsung meminta wanita itu menyiapkan seluruh berkas tentang hunter yang tewas. Wanita itu sontak panik mendengarnya. Tapi bosnya malah membentaknya untuk segera patuh tanpa banyak mengeluh. Sumin memastikan dia bisa mengurusnya. Sementara wanita itu membatin kebingungan. Merasa tidak mengenali siapa bosnya yang sebenarnya. Dia akhirnya bertanya gugup. Memastikan apakah Sumin cuma mencari kasus pembunuhan antar sesama hunter, Sumin mengangguk tajam. Lalu meminta daftar para hunter pembunuh yang masih bebas berkeliaran di luar sana. Kalian pasti sepakat kan? Sumin yakin hanya Awaken tingkat elit yang mampu membunuh muridnya. Target utamanya sekarang adalah menemukan sang pembunuh. Gadis itu bertanya kemana datanya dikirim. Dan saat Sumin menjawab, seseorang tiba-tiba mengetuk keras pintu ruang konferensi. Seorang pria menerobos masuk berteriak bahwa kepolisian butuh bantuan mendesak untuk menangani perang geng. Bos awalnya meremehkan, mengira itu cuma preman biasa. Tapi pria tadi menegaskan bahwa salah satunya adalah geng Serb. Si bos menghela napas muak. Sementara Sumin dengan santai bertanya apa itu Cerberus. Wanita tadi menjelaskan bahwa Cerberus adalah geng terkenal yang bahkan nekat memperdagangkan para hunter. Mendengar fakta gelap itu, Sumin langsung memaksa bosnya untuk ikut turun lapangan dan menyelidiki kasusnya. Sang bos langsung pasrah dan bergegas pergi. Sementara Sumin menyeretnya keluar sambil memastikan perintahnya jelas. Sumin memakai jaketnya perlahan. Beralasan bahwa sebagai rekrutan dia harus terus mengawasi atasannya. Adegan kini beralih ke sebuah bar hancur, memperlihatkan pria yang sedang asyik membanggakan kemenangannya. Pria itu bernama Gang Ho, orang nomor 2, yang mengklaim sebagai perisai mutlak kebanggaan Cerberus. Tiba-tiba, petinggi ketiga bernama Jin menyela dan menuntut pengakuan serupa. Gang Ho meremehkan, menantang Jin untuk mengalahkannya dulu jika ingin diakui. Dan Jin bersumpah akan benar-benar melakukannya. Kalian dan aku akan segera melihat nasib pria yang sibuk membual soal wilayahnya ini. Bersiaplah kawan bos itu berteriak bahwa mulai detik ini, tempat ini resmi wilayah baru Cerberus. Tapi mendadak sebuah ledakan besar menghancurkan perayaan itu dan menghantam salah satu dari mereka. Jin bangkit panik mencari pelakunya karena mengira semua musuh sudah kalah. Sumin malah santai mengingat singkatan agensinya sampai parasit mengoreksinya menjadi Hari MCS. Sumin lalu memperkenalkan diri sebagai polisi hunter dan menyuruh mereka semua untuk segera menyerah. Jin benar-benar panik. Dia bingung bagaimana orang-orang ini bisa muncul secepat kilat tanpa disadari siapapun. Pemimpin geng yang marah besar itu mengejeknya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tanpa ampun, Sumin melesat dan langsung menghancurkan salah satu bawahan pria itu. Jin sangat ketakutan melihat pemandangan gila itu. Dia berteriak histeris, menyadari jika orang itu sampai tiada. Situasi mereka akan menjadi jauh lebih rumit. Sayangnya si bos tidak peduli. Tiba-tiba, Sumin muncul di depannya sambil meregangkan leher. Dengan seringai tajam, Sumin menantang bos itu untuk mengeluarkan kekuatannya. Matanya bersinar terang. Anggota geng bingung karena tidak mengenali Sumin. Sementara Jin mulai menyadari ada tatapan aneh di matanya. Si bos kebingungan melihatnya masih bertahan. Tapi dia bertekad untuk langsung menghabisinya sekarang. Mengeluarkan raungan dahsyat, bos itu mengaktifkan mode baju besi dan bersumpah akan melenyapkannya. Seluruh anak buahnya ikut menyerbu Sumin tanpa ampun. Perhatikan, ini pria itu mendadak terbangun di tempat gelap gulita. Dia melihat sosok kakek tua di seberang sungai yang melambai aneh kepadanya, membuatnya berteriak sangat putus asa. Benar,
Pemimpin geng yang tumbang itu kini berhalusinasi gila tentang kakeknya. Setelah mengalahkannya telak, Sumin langsung menjambak rambut bos itu tanpa basa-basi dan menyuruhnya segera bangun. Karena semua musuh sudah rata dengan tanah. Sumin memberitahu satu-satunya pria yang berdiri bahwa dialah yang terakhir tersisa. Parasit berkomentar bahwa keahlian orang itu sangat menggiurkan dan ingin memakannya. Pria itu lalu berteriak memohon, bertanya kenapa Sumin menyiksa mereka. Sumin hanya tertawa sinis dan membalas bahwa mereka semua memang terlihat seperti sekumpulan pecundang yang sangat tidak kompeten. Pria yang ketakutan itu sama sekali tidak paham alasan dibalik serangan brutal ini. Dengan santai Sumin menjelaskan bahwa dia cuma ingin menguji mereka dan membersihkan hama pengganggu dari kota. Tepat pada momen itu, sang pemimpin tim berlari menghampiri Sumin dengan wajah yang terlihat sangat cemas dan khawatir. Dia langsung panik melihat kekacauan di sana. Sementara Sumin malah mengeluh karena timnya datang terlalu lambat. Sumin bilang, dia sengaja membiarkan satu orang hidup setelah menghabisi sisanya. Si bos semakin gemetar melihat betapa santainya Sumin setelah melakukan itu. Astaga, Sumin baru ingat dia tidak memakai kamera tubuhnya. Dan masih dalam masa percobaan, Sumin menyuruh pemimpin tim membersihkan kekacauan. Dan pria itu langsung mengangguk, sangat ketakutan. Sumin menunjuk noda pakaiannya. Dan bos gemetar itu mengiyakan semuanya tanpa membantah sedikit pun. Seseorang melaporkan bahwa Cerberus telah hancur total dan Jin juga tumbang. Dari seberang telepon, seorang hunter Hong Kong bertanya, siapa yang tiada? Di bandara internasional, Hunter Gate dari Hong Kong akhirnya mendarat bersama tim elitnya. Seorang agen dari pihak Korea mencoba mengucapkan bela sungkawa, tapi Hunter itu hanya peduli tentang keberadaan saudaranya saat ini. Agen itu menjelaskan bahwa tim forensik menyimpan sisa peninggalan Jin. Salah satu tersangka kasus tersebut, kalian merasakan aura jahatnya kan? Hunter Gate membalas dengan senyum sinis karena gelar tersebut. Sambil menahan amarah, dia bertanya, apakah agen Hari MCS yang melenyapkan saudaranya? Hunter Hong Kong itu bertanya apakah dia bebas keluar dari penginapannya kapan saja. Tapi agen itu menolak tegas permintaannya. Memperingatkan bahwa hal tersebut akan melanggar hukum dan berisiko deportasi. Gate menangkap maksud ucapan itu. Mereka hanya ingin Gate memberikan penghormatan terakhir dan segera pergi dari sana. Gate lalu memanggil bawahannya, Ryu, yang langsung menjawab panggilan. Perintahnya sangat jelas, temukan orang yang telah mengusik mereka. Hunter itu berjalan pergi dengan tatapan penuh dendam, bersumpah akan menghancurkan siapapun yang telah berani menyentuh saudaranya. Cerita beralih ke Sumin yang serius bertanya pada Sejun tentang barang curian milik Minjun. Sejun membenarkan, lalu menjelaskan bahwa pencuri menguras habis seisi rumah beberapa hari setelah insiden itu. Dia menambahkan bahwa mana setiap hunter unik. Jadi pelakunya sengaja mengambil barang demi menghilangkan jejak. Karena Minjun arkeolog terkenal, barang apapun yang mengandung sisa mananya benar-benar dibawa kabur. Sumin mulai ragu apakah pelakunya memang merencanakan ini atau sekadar pencuri. Dan Sejun terkejut. Menurut kalian apa rahasianya? Dia lalu menunjukkan daftar barang hilang yang sangat berharga dan bingung tentang risikonya. Ayo, ikuti kisah seru ini. Sumin yakin jika pelakunya ingin menghapus jejak, rumah itu pasti dibakar habis. Sejun bertanya apa mungkin pencuri yang membobolnya. Dan Sumin ingat pernah melihat kasus serupa di tumpukan arsip. Dia pun memutuskan untuk segera memeriksa beberapa penadah. Tapi saudaranya merasa ragu karena kasus ini sudah sangat lama berlalu. Dengan senyuman yang sangat percaya diri, Sumin membalas bahwa dia harus mengeceknya sendiri dan berjanji pulang nanti malam. Tapi sedetik kemudian dia malah salah tingkah karena terlalu sombong. Sang predator lalu mengeluh bosan dan ingin mengambil alih kendali tubuhnya. Entitas misterius itu mengomel dan menyindir Sumin karena membawa mereka ke jalan yang sangat buntu. Di gang sebelah, seorang bawahan mendengar suara aneh dan bertanya pada bosnya tentang hal tersebut. Sumin segera bersembunyi di balik tiang demi menguping obrolan kedua pria mencurigakan tersebut. Mereka mengobrol soal anggota HMCS yang sedang menggerebek para penadah dan sudah menangkap satu. Orang kemarin, bawahan itu panik menjelaskan bahwa pasukan itu tidak butuh surat perintah dan bisa melenyapkan penjahat di tempat. Dia langsung menyarankan untuk menyembunyikan barang dagangan, karena target mereka adalah barang, Saitan Hunter. Nah, perhatikan baik-baik. Tepat saat itu, Sumin mendadak muncul
dan berteriak akan menyita semuanya. Bawahan tersebut sangat panik, memperingatkan bosnya bahwa inilah bajingan HMCS yang suka menggerebek, penadah. Sumin meminta penjelasan, tapi sang bos malah menyuruh anak buahnya maju. Padahal keahliannya bukan untuk bertarung. Tiba-tiba segerombolan preman lain datang berlari, mengecek keadaan bos mereka dan kebingungan dengan situasi itu. Bos itu tertawa meremehkan, menyebut Sumin ceroboh karena datang sendirian dan riwayatnya akan tamat di sana. Meski dikepung di gang sempit, Sumin memasang wajah tenang dan sama sekali tidak gentar. Dia malah berterima kasih karena tidak perlu repot mencari mereka satu persatu saat energi emasnya memancar. Sumin menyatakan waktu bermain sudah habis, meminta kekuatan penuh sementara sang predator meminta imbalan makanan enak. Lewat lingkaran sihir keren di tanah, kesepakatan pun terjalin. Begitu energi meluap, para preman kaget setengah mati oleh kilatan cahaya dan Sumin langsung melepaskan gelombang kejut dahsyat. Ledakan energi emas yang luar biasa besar melesat maju dan memenuhi seluruh gang sempit tersebut. Cahaya dari serangan itu begitu terang benderang, memamerkan kekuatan murni yang benar-benar di luar nalar. Dampak luar biasa itu menerbangkan banyak barang dan membuat para preman tersengat aliran listrik dahsyat. Kalian pasti puas melihat ini. Pria yang gemetar di tanah itu kini ditanya Sumin soal arah jalan. Dengan wajah pucat pasi, preman itu tergagap mempertanyakan monster jenis apa dia. Sambil tersenyum sinis, Sumin santai bertanya apa dia sedang dibicarakan. Lewat tatapan tajam dan senyum sombong, dia memperkenalkan julukan kerennya sebagai si anjing gila. Sang predator pamer bahwa keberuntungan selalu datang di bawah kendalinya. Sumin membalas itu cuman kebetulan saja. Entitas itu merasakan jejak mana, memastikan barang Minjun berhasil ditemukan. Dia menemukan buku catatan penelitian, tapi kuncinya dilindungi oleh segel sihir kuat. Apakah butuh mana pemilik aslinya? Predator kesal tak bisa membacanya. Tapi Sumin santai bilang hanya butuh mana dari buku itu. Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengambil ponsel dan menelepon Jongu dengan sangat cepat. Sumin menyuruhnya membawa mobil karena ada sekelompok preman yang sudah diikat rapi dan siap untuk dijemput. Setelah panggilannya ditutup, dia bilang ada tempat penting yang harus dikunjungi, lalu menghilang. Begitu saja, adegan berpindah ke sebuah markas rahasia tempat teknik dan keterampilan terlarang diperjualbelikan secara sangat bebas. Area ini adalah zona netral super sibuk yang dikenal luas sebagai wilayah suci Sanstuari. Di dalam sana, seorang wanita misterius sedang mengocok kartu dan mendadak merasakan kehadiran seseorang. Dukun hebat bernama Wiming tersenyum lebar, menyadari sosok yang sangat dirindukan sedang berjalan mendekatinya. Sumin melihat tempat ini sama sekali tidak berubah selama 10 tahun. Tapi predatornya sudah gatal ingin melahap mereka semua. Semua mata di halaman langsung tertuju padanya saat dia muncul. Sumin lalu memperingatkan entitasnya bahwa zona netral ini melarang pertempuran. Akhirnya, Wiming menyapanya dengan ramah, berkata bahwa mereka sudah sangat lama tidak berjumpa. Sambil tersenyum manis, dia mengaku sudah menunggu kedatangannya dan mengajak Sumin masuk ke kamarnya. Di dalam ruangan, wanita itu kagum Sumin tidak berubah selama 10 tahun. Dan Sumin pun memuji hal yang sama. Jadi, apa tebakan kalian? Wiming tersenyum dan bertanya apa yang menahannya kembali. Sini, kumpul bareng aku. Sumin langsung potong pembicaraan, naruh jurnal di meja, dan minta dia buat ekstrak mana dari barang misterius itu. Dia malah suka banget sama gaya Sumin yang blak-blakan. Langsung deh, kerjaan itu diterima, hitung-hitung sekalian nostalgia. Ritual pun dimulai. Dia nyiapin piala dan alat-alat di atas meja. Nyuruh Sumin lakuin apa yang diperluin. Tanpa buang waktu, Sumin langsung ambil belati. Dia udah siap. Padahal, balikin mana ke wujud aslinya itu nyaris mustahil loh. Jadi, Sumin menggores telapaknya sendiri, meneteskan energi vitalnya ke dalam piala. Skill mana Rewin ini emang overpower. Bisa lakuin hal gila, kayak misain bumbu-bumbu yang udah kecampur. Pas dia pegang buku itu, kelihatan banget. Kalau teknik ini pakai metode terlarang yang jelas, ngelanggar hukum alam. Makanya, wajar aja kalau skill ini diincar banyak villain dan diawasi ketat. Wuming kelar dan muji energi Sumin, tapi si predator malah mikir,
Cewek ini super nyeremin. Sumin cuman bilang makasih. Ngasih tip dengan cahaya emas berkilau. Wiming nanya apa, Sumin langsung cabut. Sumin bilang dia lagi sibuk, tapi bakal balik lagi. Cewek itu ketawa kecil, mikir Sumin bener-bener cowok misterius. Di mobil, Predator ngomel ogah balik ke sana lagi. Sumin malah nanya kenapa dia ngegas banget. Sumin nganggap itu konyol. Padahal kan mereka cuma ngambil sedikit tenaganya doang. Kuma, itu, aha. Sumin bilang, mereka on the way ke pusat penelitian sejarah kuno. Yap, itu tempat di mana Minjun dihabisi secara tragis beberapa waktu lalu. Predator ngeluh soal masuk diam-diam, tapi Sumin nyantai aja bilang, itu fasilitas milik Imperium. Wajahnya mendadak serius. Kepergian Minjun beneran bikin semua orang terpukul dan jujur aja, dampaknya masih terasa berat banget buat Sumin sampai sekarang. Dengan tekad bulat, dia janji bakal bongkar semua rahasia di hari nahas itu. Predator mastiin apa dia beneran mau pakai teknik itu. Sumin langsung mengiyakan. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sumin aktifin mana recall, skill yang manifestasi emosi. Mana dari warming, langsung mengalir keluar dari botol, menyebar penuhi seluruh area. Dan boom, bayangan dari masa lalu perlahan mulai kebentuk jelas di depannya. Predator Engedumel katanya, mananya kurang banyak. Jadi gambarnya agak ngeblur gitu. Tapi Sumin Kolom jelasin, skill ini cuma nunjukin emosi, bukan ingatan. Lewat tatapan tajamnya, Sumin nganalisis situasi, dia yakin banget kalau Minjun itu sama sekali nggak lemah. Kesimpulannya, si penyerang pasti punya skill dewa buat bisa ngalahin Minjun sendirian. Tiba-tiba, bayangan Minjun yang tumbang gumamin sesuatu yang bikin Sumin fokus, dia dengar kata perintah dari Fei. Tunggu, apa maksudnya perintah dari Fei? Adegan lalu nunjukin siluet si penyerang misterius yang ketutup rapat sama tudung gelap. Proyeksi itu ngebongkar fakta. Gila, bukan vibe, tapi ini perintah dari petinggi tingkat atas. Sumin mikir, apa Minjun kerja buat organisasi lain? Predator nanya dia gak apa-apa kan? Entitas itu ingat, obrolan soal murid-muridnya selama seabad. Dan langsung nyari mereka pas Sumin baru aja balik. Kalian mikir hal yang sama denganku kan? Kok Sumin belum nangis? Dia malah ngeles sambil bercanda soal belajar puitis lewat Netflix. Padahal entitas itu ngerasain emosi Sumin yang meluap. Kenapa dia harus nyembunyiin semuanya sih? Sumin cuma nyantai, bilang dia aman. Mungkin otaknya aja yang agak gesrek abis abad tempur. Pas Bang Jet, pintu mendadak kebuka. Dan cowok bertopeng manggil dia buat mastiin identitas Sumin. Cowok itu bilang lumayan susah nyari Sumin. Dan ada bos besar yang pengen ketemu. Sumin ngilangin tangan. Berani banget nih orang cuma bawa 6 kroco. Si cowok bertopeng sempat kaget dengernya. Kaget lihat insting tajam Sumin. Dia coba tenang dan langsung to the point. Intinya, sang hunter cuma dikasih 2 pilihan sekarang. Pilihan pertama, nyerah dan diikat damai. Pilihan kedua, nekat ngelawan, lengannya buntung, terus diseret paksa. Sumin santai jawab, dia lebih milih jaga lengannya. Dia angkat tangan gaya orang nyerah. Si ketua ngira itu beneran nyerah dong. Langsung aja dia nyuruh anak buahnya buat ngiket. Kroco itu langsung gerak, jalan ke arah Sumin buat laksanain perintah bosnya. Tapi wosh, bayangan gelap mendadak nyerang Kroco itu dari antah berantah. Dia langsung teriak kesakitan. Sumin senyum sinis. Tangannya ini justru bakal dipakai buat ngeratain mereka. Predator yang geledek. Mereka udah masuk perangkap. Anak buah yang lain auto ngamuk dan maju buat ngeroyok. Sambil teriak kalau riwayat Sumin udah tamat. Tapi tiba-tiba, suara menggelegar pecahin suasana. Suara itu nyuruh semuanya berhenti. Sesosok beraura merah muncul ngeklaim mangsanya. Dan disitulah kita berhenti. Kalian wajib banget nonton lanjutannya. Ikuti aku terus. Sumin menyeringai melihat gaya masuk hunter itu. Game menatap tajam, memastikan apakah Sumin ini hunter dari agensi HMCS, lalu langsung menantangnya. Dia ingin tahu pasti apakah Sumin orang yang telah menyingkirkan saudaranya. Santai saja, Sumin mengaku tidak tahu apa-apa. Dia pantang menanyakan nama sampah sebelum menyapunya bersih. Mendengar hinaan itu, G langsung dikuasai amarah. Kesabarannya habis total. Dia menghentak lantai sampai retak. Meneriaki Sumin sebagai bajingan tengik. Tanpa basa-basi lagi, dia melesat maju dengan seluruh tenaga yang dia punya. Bersumpah akan menghancurkan Sumin detik itu juga. Hunter itu melepaskan pukulan super dahsyat berkekuatan gila.
Tapi tebak, Sumin menangkisnya sambil tersenyum, malah memujinya setara hunter tingkat atas. Ge langsung shock. Ge kebingungan. Apakah itu jurus penyembuhan? Apa benar Sumin cuma healer yang mengamuk? Dia menyerang lagi dengan rentetan tinju brutal, menyuruh Sumin segera lenyap saja. Para anak buahnya bengong. Satu orang akhirnya berteriak agar mereka semua maju mengeroyok. Bersama-sama, tiba-tiba, Sumin muncul di depan mereka, memperingatkan kroco-kroco itu agar mundur dari pertarungan. Dia menghindari setiap pukulan dengan lincah, menolak biarkan mereka merusak keseruannya. Ge makin tercengang. Sumin membaca semua pola serangannya sempurna, menghindar dengan gerakan super tipis. Ge baru sadar, lawannya ini sangat kuat dan jauh dari bayangannya. Perhatikan bagian ini, Ge memutuskan bertarung serius, tapi Sumin malah menarik satu anak buahnya. Dia meremas pria itu tanpa ampun, memberi peringatan keras kalau penjahat pasti kena batunya. Sumin mengakui telah menyingkirkan saudaranya, menegaskan bahwa para korbanlah yang paling berhak menangis sekarang. Ge jelas tidak terima, dia mengamuk parah. Bertanya apa semua kriminal pantas untuk dibinasakan. Dia berteriak bahwa jin terpaksa jadi penjahat demi membesarkan dirinya saat mereka masih anak-anak dulu. Lengannya bersinar penuh amarah. Bersumpah membuat Sumin membayar mahal karena merusak hidup saudaranya itu. Setelah itu, dia mengeluarkan Regen of Atheneros, meluncurkan serangan skala besar dengan mana pekat. Melihat tidak ada celah kabur, Sumin meminjam kemampuan Predator yang sempat mengomel karena terus disuruh kerja. Dia langsung mengaktifkan jurus Neutralize, menciptakan lingkaran sihir raksasa penangkal serangan. Ge super shock melihat panahnya lenyap, mengira itu sihir dispel. Para kroco itu mulai putus asa, berteriak histeris kalau mereka harus serang barengan sekarang juga. Kalian juga pasti bosan kan? Sumin menyuruhnya tutup mulut dari drama sedih yang murahan. Ditemani kilatan cahaya biru, dia mendaratkan hantaman super telak tepat di dada hunter itu. Efeknya luar biasa keras. Ji terpental jauh. Sementara anak buahnya meneriaki bos mereka dengan panik. Walau babak belur, Ge bangkit lagi. Dia mengklaim pertarungan ini miliknya dan menyuruh kroconya menyingkir. Ge mengira Sumin kehabisan mana, lalu nekat menyerang dari jarak dekat untuk mengakhiri semuanya. Sambil berteriak garang, dia melompat dan menyerang Sumin dengan putaran energi yang mematikan. Sialnya, Sumin cuma menghentikannya pakai satu tinju ke wajah, menyuruhnya jangan bertingkah konyol. Dia lalu menyambungnya dengan pukulan combo brutal, mengunci Ge dari mengeluarkan jurus apapun. Sumin malah sibuk mengeluhkan gedung tua ini, menyindir apakah sampah kriminal itu mau bayar perbaikannya. Ge terlempar ke belakang akibat benturan itu, sementara Sumin mendarat mulus dengan salto udara. Melihat ada celah kecil, Ge langsung meneriaki Ryu untuk mengikat Sumin secepat mungkin. Ryu sempat ngomel karena baru dimintai tolong tapi tetap mengeluarkan rantai merahnya, mengikat tangan dan tubuh Sumin. Dalam posisi terkunci, Sumin mendengar Ryu berteriak ingin mencabiknya agar dia tak bisa memulihkan diri. Bukannya panik, Sumin malah santai mengucapkan selamat karena Ryu sukses ikutan jadi penjahat juga. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir emas. Dia mengaktifkan keterampilan lifestyle miliknya, langsung menguras habis kekuatan hidup musuhnya. Ge berteriak kesakitan luar biasa. Tenaganya disedot, tubuhnya layu seketika. Anak buahnya panik. Ini jelas bukan healer biasa. Sumin menjelaskan, ini adalah keterampilan bangkitan pertamanya. Menegaskan kalau dia ini bukan healer kelas 3. Percaya padaku. Kalian pasti takjub dia tidak cuma menyembuhkan, tapi memanipulasi energi kehidupan itu sendiri. Sini kumpul. Lihat senyum percaya dirinya saat dia mengungkap identitas aslinya sebagai penyihir kehidupan. Sumin lalu menatap musuh terakhirnya. Pria itu sudah putus asa dan memohon ampunan. Tapi tebak, Sumin menolak dan langsung menumbangkan pria itu dengan satu pukulan telak. Semua musuh terkapar. Sumin melihat sekeliling, memastikan tidak ada lagi yang masih berdiri. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia mengotak-atik kamera di pinggangnya, berharap benda itu menyala. Dia melapor pada Jongwoo lewat kamera, menegaskan penjahat itu menyerang duluan demi pembelaan diri murni. Adegan pindah. Tim Jongwoo sangat shock sampai menyemburkan makanan dari mulut mereka.
Masalah utamanya, agen itu sadar kalau Sumin malah menekan tombol siaran langsung. Di tempat lain, para kementerian heboh. Sejak kapan HMCS melakukan siaran langsung? Seorang pria menjelaskan, itu adalah proyek rekrutmen gagal dari markas besar internasional mereka. Katanya, proyek itu batal karena konten videonya tidak ada yang bisa menarik perhatian. Seorang pejabat kebingungan. Kenapa bakat sehebat itu bergabung dengan mereka? Tapi, obrolan itu terpotong. Seorang wanita menimpali. Yang paling penting adalah, pria yang ditumbangkan itu bernama Ji dari Hong Kong. Pintu terbuka. Semua langsung berdiri tegap saat sosok penting masuk dan meminta maaf. Itu Presiden Korea Selatan, Chedesu. Dia ingin tahu inti masalahnya. Beberapa hari kemudian, di kafetaria Guild, Sejun duduk bareng adiknya. Dia bertanya, apa Sumin mendengar bisik-bisik di sekitar mereka? Tapi Sumin terlalu sibuk makan. Sang predator menyuruhnya abaikan saja dan lanjut mengunyah. Sumin benar-benar menyukai makanan kafetaria. Dia bahkan ingin makan di sana setiap hari. Perhatikan baik-baik. Sejun bilang video aksi gila Sumin mengalahkan G kini viral secara daring. Untungnya kamera berguncang sangat parah. Jadi wajah asli Sumin tidak bisa dikenali siapapun. Tapi dia panik kalau Choi Dae-soo mengetahuinya. Jadi dia meminta Sumin untuk tidak mencari masalah sekarang. Sumin mengangguk santai. Dia malah sibuk menjepit sepotong telur dadar dengan sumpitnya. Dia menurut dan langsung menyuapi kakaknya. Sejun tentu saja sangat terkejut. Sejun tersipu malu. Tapi Sumin mengingatkan bahwa dia akan selalu jadi adik kecilnya tersayang. Mendadak, sekelompok orang mendekat. Hunter bernama Jisoo Woo-shin membungkuk sopan. Berterima kasih karena membangkitkan keahlian peringkat A miliknya. Sejun melihat Hunter sok di sana. Dia lalu bertanya apa mereka mau ke seminar pemula. Kesempatan itu dipakai untuk mengenalkan Haminchu dari White Lion dan Yamato dari Frost Soul. Lalu Tai Isok ikut maju. Dia sangat bangga bisa bertemu Sumin yang terkenal. Seok sangat kagum dengan pencapaiannya. Sumin tersenyum dan membalas bahwa dia juga merasa terhormat. Tapi Haminchu tiba-tiba menyela kasar, mempertanyakan apa Sumin ini benar si pemula hebat. Dia ragu kalau Sumin sungguhan orang yang berhasil mengalahkan saingannya. Kalian pasti kesal melihatnya. Dengan senyum meremehkan, dia menunjuk Sumin yang menurutnya terlihat sangat lemah. Hunter lainnya sangat kaget. Sejun langsung membentak dan memanggil nama pria sombong itu. Bagi Sejun, datang tiba-tiba lalu menghina orang lain seperti itu sangat tidak sopan. Hamin beralasan, dia cuma bertanya. Tapi Seok langsung menyuruhnya untuk menutup mulut besarnya itu. Sejun benar-benar naik pitam. Dia mengancam akan melaporkan hal ini pada Master Sung Ili. Hamin sama sekali tidak takut. Dia dengan sombong mengaku sebagai murid langsung dari Xiaolong. Mendengar nama itu, Sumin membeku. Tatapannya menjadi sangat tajam. Sumin ingat mantan muridnya itu. Hamin masih sibuk menyombong, tapi Sejun bertepuk tangan dan menyuruhnya menghentikan keributan ini. Sumin lalu menantangnya. Kalau gurunya gagal mengajarkan sopan santun, biar dia yang mengajarkannya lewat pertarungan. Hamin langsung meledak. Dia tidak terima gurunya dihina tepat di depan wajahnya sendiri. Karena emosi, dia berdiri dan menendang meja dengan sangat keras. Semua orang sangat kaget. Lewat tatapan gelapnya, Hamin mengancam. Dia menyuruh Sumin untuk berhati-hati saat malam tiba. Seok jadi super panik dan minta maaf. Tapi Sejun menyuruhnya untuk santai saja. Sampai sini, paham kan? Sumin benar-benar sudah berbaik hati untuk tidak menghajar pria sombong itu. Mari kita mulai. Ikuti terus ceritaku. Sambil tersenyum puas, dia memutuskan untuk membiarkan murid dari muridnya itu pergi begitu saja. Adegan lalu beralih ke kantor tempat seorang pria menyatakan bahwa kasus ini akhirnya telah resmi ditutup. Sang direktur HMCS, Kang Hobe, bertanya langsung apa tujuan kedatangannya. Padahal urusan ini bisa diselesaikan lewat email. Pria itu adalah Choi Sung-il, Master White Lion yang datang khusus untuk meminta maaf secara langsung. Dia menyesali ketidaksopanan anggotanya. Tapi sang direktur langsung memotong ucapannya sebelum dia bisa menjelaskan. Direktur itu tersenyum tenang dan berkata, permintaan maaf formal tidaklah perlu karena tidak ada yang terluka.
namun dia memancing reaksi Sungil. Menyebut jangan-jangan niat aslinya adalah ingin membajak rekrutan baru tersebut. Sungil berdalih pemula itu sangat berharga, dan sekarang sedang ditugaskan mengawal seorang penjahat dengan kekuatan Awaken. Sungil merasa malu karena sangat jarang fasilitas pemasyarakatan meminta bantuan dari agensi HMC. Sang direktur sepakat, mengingat tugas semacam itu biasanya diserahkan ke guild besar. Dia melirik laporannya, sadar bahwa angin perubahan akhirnya benar-benar mulai bertiup. Sungil lalu berdiri, bertanya apakah dia boleh mengirim Haminchu untuk datang meminta maaf secara langsung. Direktur langsung menyetujuinya, mengatakan langkah itu akan memberi mereka peluang bagus untuk berdamai. Sungil berpamitan sambil berterima kasih atas waktunya, dan direktur mendoakan agar perjalanannya tetap aman. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia menyadari taktik penyembunyian rekrutan itu. Bersumpah akan menemukannya apapun yang terjadi. Tanpa basa-basi, dia memanggil asisten Nonao untuk segera menyiapkan Haminchu turun ke lapangan. Asisten itu bertanya kemana Hunter Haminchu harus diarahkan. Sang master menjawab tujuan misinya adalah Incheon, tepat di mana penjara itu berada. Pemandangan beralih ke seorang penjaga yang kepanasan. Heran mengapa pihak HMCS belum juga mengirimkan bala bantuan. Penjaga lain menenangkannya bahwa mereka pasti segera tiba. Lalu mengeluh soal tahanan baru tersebut. Dia sangat kesal karena bukannya bersikap baik. Orang itu justru malah membuat pekerjaan mereka bertambah. Nama penjahat itu adalah Vulka. Awalnya dia diam, tapi kemudian mengamuk dan menghajar 5 orang sekaligus di selnya. Sang tahanan, Vulka, hanya menatap borgolnya sambil merenungkan situasi tersebut. Tiba-tiba seekor tikus mendekatinya, berbisik bahwa dia membawa pesan penting dari organisasi Bestia. Tikus itu menjelaskan rencana pelariannya sudah siap karena ada tugas di luar. Tapi tanpa ragu sedikit pun, Vulka langsung menginjak tikus itu hingga hancur berkeping-keping. Suara misterius itu menegaskan bahwa satu-satunya tugas yang harus dia lakukan hanyalah menciptakan kekacauan total. Di luar penjara, Sumin tiba di bawah rintik hujan ringan, mengamati sekeliling tempat itu. Dia lalu memastikan apakah ini tujuan sebenarnya. Pusat Pemasyarakatan Incheon. Haminchu tiba dengan ekspresi marah. Dia berteriak kesal karena bus tahanan itu baru saja pergi. Sambil mengutuk transportasi yang lambat, dia heran mengapa Sungil malah mengirimnya. Kalian lihat sendiri kan? Tepat saat itu dia melihat bus di kejauhan. Bertanya apakah itu miliknya. Penjaga segera mengangguk. Dengan sangat frustrasi, dia masuk ke mobilnya. Mengomel bahwa ini hanya buang-buang waktu. Dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Berteriak bahwa Sungil harus membayar uang lemburnya 2 kali lipat. Adegan beralih ke dalam bus di mana Sumin bersantai sambil minum. Sang tahanan Vulka menyuruhnya minum dengan tenang, tapi Sumin menolak tegas. Vulka mengejeknya sebagai bocah sombong. Lalu bertanya apakah dia akan terus menjaganya di penjara berikutnya. Tetap santai, Sumin kembali menjawab, tidak, sambil terus asyik menikmati sisa minumannya. Sang tahanan langsung menebak bahwa dia hanyalah pemula, meragukan kemampuan bocah itu untuk mengawalnya seorang diri. Namun Sumin membalasnya dengan tatapan malas dan bertanya, haruskah dia peduli siapa pria ini? Vulka sangat terkejut melihat nyali besar dan keberanian tak wajar dari bocah itu. Dia heran Sumin berani datang tanpa tahu identitas asli yang sedang dikawalnya. Sumin hanya menjawab bahwa satu-satunya hal yang dia tahu adalah pria itu terlalu banyak omong. Merasa diremehkan, Vulka mulai sombong, sesumbar bahwa dia telah menghabisi 5 tahanan Awaken sebelum pergi. Dia terus membual bahwa semua itu dilakukannya meski memakai alat penahan super berat ini. Namun Sumin malah membalikan pertanyaannya. Mengapa mereka mengirim pemula untuk mengawal monster sekuat itu sendirian? Menghabiskan minumannya, Sumin mengungkap kebenaran pahit. Mereka mengirimnya untuk disingkirkan. Tepat saat itu, ledakan dahsyat menghantam jalanan, melahap bus dalam kobaran api. Dampak ledakan itu melempar kendaraan ke udara, membuatnya terbalik dan hancur menabrak rerumputan. Di luar sana, seorang pemuda menatap puing-puing bus. Bertanya pada gurunya, apakah ledakan barusan berhasil melenyapkannya? Tiba-tiba Vulka menendang rangka logam bus itu, berteriak murka pada 2 orang tua di sana. Nah, disinilah kita berhenti. Dia keluar dari puing-puing dengan amarah meledak. Menantang apakah mereka juga mencoba menyingkirkannya? Ikuti terus.
Kita akan melihat kakek itu mengejek si serigala abu-abu. Sementara Vulka menyuruhnya diam. Pemuda itu mengklaim sudah membereskan penjaga. Menyebut otaknya pasti tenggelam dalam kopi dan cairan pekat. Fokus beralih pada tangan Sumin yang lemas tak bergerak. Tepat di sebelah cangkirnya yang tumpah. Bocah itu mulai membuka borgolnya, menyuruhnya tenang, karena itu produk Manet. Satu bunyi klik pelan, dan borgol pun lepas, membebaskan si tahanan dari ikatannya. Vulka merayakan kebebasannya. Tapi mendadak sebuah suara lantang menyuruh para penjahat itu diam. Haminchu muncul mengamati situasi. Baru sadar bus itu telah mengambil rute yang sangat mencurigakan. Hamin langsung meremehkan si pemula, menyebut Sungil bertaruh pada orang yang salah kali ini. Sambil meretakkan buku jarinya. Dia menuntut jawaban untuk organisasi mana para penjahat itu sebenarnya bekerja. Pemuda itu segera mengenali wajahnya. Hunter peringkat A+. Haminchu dari Guild White Lion. Sang guru menyadari tidak ada orang lain di dekat sana. Dan Vulka menganggap ini pemanasan sempurna. Hamin pun langsung menerjang maju dengan kesal. Tapi Vulka malah memelototinya balik, bertanya kenapa mereka harus menjawab. Sekarang perhatikan baik-baik. Vulka mengaktifkan keterampilannya. Seketika berubah menjadi werewolf putih raksasa yang mengamuk. Hamin agak kaget melihat transformasi itu. Tapi masa bodoh dia manusia atau binatang? Dia langsung melancarkan serangan beruntun. Melapisi seluruh tubuhnya dengan baju zirah mana merah. Menggunakan keterampilannya, dia menghantam si werewolf dengan kombinasi pukulan brutal. Si werewolf santai menahan pukulan itu. Berpikir pertarungan bakal sulit jika sendirian. Tapi Hamin tidak menyadari bahayanya. Setiap pukulannya masuk telak dan berdampak besar. Hebatnya, makhluk itu tetap tegak berdiri. Menelan semua serangan tanpa goyah sedikit pun. Monster itu malah mengejek, bertanya, apa ini cuma pijatan untuk merayakan kebebasannya? Si kakek sadar waktu mereka menipis. Jadi dia menyuruh pemuda itu untuk segera menyudahi pertarungan konyol ini. Bocah itu menurut, memanggil aura merah muda untuk menjerat Hamin menggunakan ular raksasa. Berkepala 10, Hamin mendengus remeh. Penasaran apa yang bisa dilakukan dengan trik ular mainan itu. Ular-ular itu melesat maju, melilit tubuh sang hunter saat dia masih asyik mengeluh. Saat dia terperangkap, si werewolf melayangkan tinju brutal, mengaku sangat kecewa. Dia berteriak bahwa di dunia bawah, hunter manja sepertinya hanyalah sekadar santapan cacing tanah. Tapi Hamin membalas tajam, menyebutnya banyak omong, untuk orang yang butuh bantuan, demi bisa menang. Vulka balik menendangnya, berkata itulah yang namanya cerdas dan dia juga seharusnya menunggu bantuan. Si kakek memperingatkan waktu sudah habis. Memerintahkan Vulka untuk langsung melenyapkan hunter itu sekarang juga. Sang werewolf mengumpulkan energi dan menanyakan kata-kata terakhir. Padahal dia sama sekali tidak peduli. Hamin menggertakkan gigi, bertanya-tanya apa kisahnya akan berakhir tak berdaya di sini. Tiba-tiba pilar energi emas meledak dari tanah, mementalkan semua orang ke belakang. Si pemuda bestia menjerit kesakitan. Merasakan bumi berguncang hebat karena kekuatan hantaman tersebut. Kalian pasti kaget. Sumin mendadak muncul. Mengejek apa Xiaolong mengajarinya, menyerah semudah itu. Hamin terbelalak syok. Bingung bagaimana dia bisa selamat dari ledakan bus tadi. Sumin malah mengomel soal kameranya. Dan sang predator menyuruhnya pakai kaca pembesar saja kalau sudah buta. Vulka tak percaya dia masih hidup. Sementara sang kakek menyadari keterampilannya sungguh di luar nalar. Hamin berteriak putus asa. Menyuruhnya merunduk saja dan bersabar menunggu bantuan yang datang. Tapi Sumin malah merinci kejahatan mereka, menjatuhkan vonis di bawah otoritas Hunter HMC. Dibalut aura keemasan dan senyum sinisnya, dia langsung membacakan hukuman berat itu. Eliminasi total di tempat. Sumin mengumumkan kalau mereka bertiga dijatuhi hukuman mutlak oleh otoritasnya dan keputusannya adalah pemusnahan. Adegan beralih, seorang pria memberitahu murid Xiaolong bahwa keterampilan Asura sejatinya bukanlah tipe gerakan menyerang. Pria itu menangkupkan tangannya, memanggil lingkaran sihir merah dengan kilatan cahaya yang sangat menyilaukan. Sang monster mengamuk menyerbu ke depan, meraung keras. Tapi Sumin sudah siap menyambut dengan kekuatannya. Tinjunya mendarat telak pada monster itu, meremukkan rahang si binatang dengan suara retakan keras. Lalu dia dengan santai menjelaskan,
Ini adalah jurus menusuk yang menembus musuh lewat kilatan merah. Si murid syok berat, berteriak kalau itu jelas-jelas teknik spesial milik Tuan Xiaolong. Monster itu terpelanting jauh. Su Min bergumam, dia harus menguras tenaganya agar dagingnya empuk. Tiba-tiba pria lain menembakkan serangan petir dahsyat, meneriakkan nama jurus andalannya, Maharaga. Sayangnya, si kakek dengan lincah menghindari serangan itu, membiarkan pria tadi bengong dalam ketidakpercayaan total melihat apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Su Min mulai penasaran dengan kekuatan kakek itu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sang predator boleh memakannya? Ayo, ikuti terus cerita ini. Su Min santai bilang itu cuma gulungan sihir. Sementara predator ngedumel, rasanya kayak makanan beku. Sang murid berteriak marah, bingung melihat jurus gurunya dipakai musuh. Malas berbasa-basi lagi. Su Min langsung meremas wajahnya. Pria itu menjerit histeris, lumpuh total. Sang kakek tidak tinggal diam. Dia mengancam akan menghancurkan jiwa muridnya pakai medan gravitasi, bikin situasi makin rumit. Namun Su Min malah tersenyum sinis, menganggap ancaman itu cuma lelucon konyol. Sang kakek akhirnya menawarkan kesepakatan, meminta mereka pergi dan membiarkan Sandra bebas. Dia terus mencoba membujuk pemuda itu, mengatakan mundur sekarang adalah pilihan paling aman bersama. Su Min cuma mengorek telinga santai, mengabaikan omong kosong itu karena dia jelas butuh hadiah misinya. Dia menyuruh murid itu kabur sendiri, tapi si bocah malah panik berteriak bahwa dia sudah terjebak total. Kakek itu kebingungan, mengira mereka berada di pihak yang sama. Su Min tentu saja langsung menepisnya telak. Mendengar hal itu, mata si kakek terbelalak kaget. Merasa ada yang aneh, Su Min melangkah maju dan bertanya dari sindikat rahasia mana dia berasal. Pria itu gemetar tegang, balik bertanya siapa Su Min sebenarnya dan apa maunya. Dengan tatapan sedingin es dan kuda-kuda bertarung, Su Min memperingatkannya agar jangan sampai dia mengulangi pertanyaannya lagi. Dalam kepanikan, kakek itu meledakkan kekuatan petirnya dan berteriak agar Su Min mundur. Sekarang perhatikan baik-baik. Su Min tetap super tenang dan membalas dengan energi birunya. Serangan balasan ini sangat dahsyat, menelan habis petir si kakek yang cuma bisa melongo tak percaya. Predator itu bersorak kegirangan, dan Su Min sadar mananya pulih 40% penuh. Su Min mendengus meremehkan, menyuruh kakek itu menyerah saja dan nikmati sisa waktunya sebelum tumbang. Tapi dia menolak keras. Sambil berteriak, dia bersumpah tak akan mengkhianati organisasinya sampai kapanpun. Sang murid lalu membocorkan kalau mereka terikat sumpah kebisuan magis yang menyatu dengan mana mereka. Tiba-tiba, monster serigala Vulka muncul dengan penuh luka. Kakek itu langsung mengomelinya karena lelet. Su Min tertawa kecil, mengejek apakah cuma segini kekuatan mereka yang begitu ketakutan menghadapi kekalan. Berbalut aura hijau menyala, Su Min menyuruh mereka rileks. Dia berjanji, rasa sakit ini bakal terasa biasa. Si kakek berteriak panik menyuruh Vulka bertindak. Tapi si monster malah membentaknya balik dengan keras agar diam. Sangat mengamuk, werewolf itu nekat menerjang maju karena dia sama sekali tidak takut tumbang. Tapi kejutan, sang murid tiba-tiba melompat memblokir jalan. Bertekad bulat tak akan membiarkan monster itu lewat. Dengan seringai lebar, murid itu menantang dan menyebut pertarungan ini akhirnya mulai terasa adil. Dia berseru si monster, harusnya diam saja dan kalah. Tapi makhluk buas itu membalas semuanya, baru dimulai. Wajahnya tertutup bayangan misterius. Kalian pasti merinding lihat momen ini. Su Min merapalkan Boreal Gale, memicu badai es raksasa yang langsung mementalkan mereka semuanya. Tanpa ragu dia mencekik leher kakek itu. Berbisik dingin, menanyakan rasanya. Lalu dia mengejek sendiri. Rasanya pasti seperti tersiksa perlahan hingga tak bersisa. Kakek itu mengerang hebat. Perlahan kehabisan napas di tangan protagonis kita yang super brutal. Sambil menatap tajam, Su Min bertanya, butuh berapa kali siksaan mengerikan agar mulutnya mau membeberkan kebenaran seutuhnya. Sang murid menangis putus asa, menganggap Su Min benar-benar monster sejati karena berani bertindak ekstrem. Tanpa ampun Su Min mematahkan lengan bocah itu. Berbisik bahwa 1 kali penderitaan jelas belum cukup. Dalam syok berat, murid itu baru sadar kalau Su Min sengaja menyembuhkan mereka
hanya untuk disiksa berulang kali. Sumin bersiap untuk ronde ketiga, menuntut jawaban sekali lagi tentang identitas kelompok rahasia mereka. Tak sanggup lagi, sang murid memohon agar kakek itu menyerah. Dan akhirnya, nama Bestia pun perlahan terucap. Tersenyum puas, Sumin akhirnya mendapatkan target utama yang dia buru. Bersamaan dengan itu, si kakek mendadak menyadari satu fakta gila tentang jurus tersebut. Bagaikan disambar petir. Dia menjerit histeris menyebut Sumin adalah anjing gila legendaris. Satu dari 3 master tertinggi yang lama menghilang. Mendapat info berharga. Sumin perlahan berjongkok di dekatnya. Menyatakan bahwa sekarang dia bakal bicara langsung pada intinya. Dia memunculkan bola mana yang terang benderang. Menanyakan apakah sang murid kenal buronan yang dia cari. Di sini terungkap, Bestia adalah sindikat elit yang punya keahlian khusus melacak dan menghabisi. Para hunter, mereka ini penguasa dunia bawah paling mengerikan. Terkenal dengan rekam jejak misi yang selalu sukses total, kakek itu mengaku sebagai hunter generasi pertama. Dia terpaksa menerima tawaran gelap mereka demi bertahan hidup. Nah, disinilah kita berhenti. Sumpah kebisuan mereka sungguh gila. Bikin kalian makin penasaran kan? Ayo, kita mulai petualangan epik ini kawan. Ada aturan tak tertulis tentang kesetiaan tanpa batas. Selama 15 tahun, dia mengabdi pada Bestia dan yakin akan hancur sebelum berkhianat. Tapi kekalahan demi kekalahan yang telak dari Sumin akhirnya memaksanya menyerah dan buka suara. Tiba-tiba sang murid membocorkan bahwa kode target mereka adalah Black Mamba. Dan semuanya menjadi sangat jelas. Yang lebih gilanya lagi, dia memastikan target ini ternyata adalah anggota dari organisasi mereka sendiri. Sumin merasa nama itu super konyol dan langsung bertanya apakah bajingan ini bekerja untuk mereka. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Lalu muncul pertanyaan epik. Apakah mereka yang menyingkirkan Hunter Minunjang dulu? Dengan aura yang sangat menekan, dia menuntut jawaban. Memaksa murid itu meringkuk kesakitan di tanah. Pria itu merasakan hawa bertarung yang luar biasa. Sampai bertanya-tanya monster macam apa Sumin ini. Kakek itu menjelaskan bahwa sesama anggota tidak saling kenal. Dan misinya hanya membebaskan si anjing pemburu. Dia juga menambahkan, Bestia menyuruhnya membawa anjing pemburu itu ke pertemuan besar mereka. Minggu depan, kalian dan aku pasti nggak percaya kelanjutannya. Pria itu memberikan koordinat pertemuannya sambil memohon-mohon agar dibiarkan pergi. Kakek itu lalu bersujud ke tanah, meminta sang tuan muda untuk menerima mereka berdua sebagai pelayan. Murid Xiaolong merasa sangat jijik melihat hal itu, lalu berteriak keras menolak ide gila tersebut. Dia memohon agar Sumin menolaknya. Tapi sang protagonis malah salah fokus, karena tiba-tiba dipanggil kakak. Murid itu beralasan, karena menggunakan kekuatan Asura. Sumin bertemu tuannya dan hal itu mendekatkan mereka. Pria itu ngotot ingin menjadi muridnya, tapi Sumin menyuruhnya diam. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi selanjutnya?